Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiftoyah Tamasan dengan NIM D1D11980. Saya dari kelas 2019B. Di sini saya akan memaparkan materi PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul tentang analisa gas darah. Sebelum saya masuk pada pembahasan, terlebih dahulu saya akan memberitahukan pokok bahasan apa saja yang akan saya bahas pada pemaparan materi PowerPoint yang telah saya buat. Yang pertama ada konsep homeostatis, yang kedua ada konsep keseimbangan asam basa, yang ketiga adalah cara pengambilan sampel, dan yang keempat ada pemeriksaan analisis gas darah. Nah, sebelum kita masuk pada konsep homeostatis, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu homeostatis. Homeostatis adalah proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal, meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam atau di luar tubuh. Homeostatis ini merujuk pada ketahanan atau mekanisme pengaturan lingkungan keseimbangan dinamis dalam badan organisme yang konstan. Homeostatis ini yaitu noda satu pemikiran yang paling penting dalam biologi, dan dalam segi fisiologi bisa mengklasifikasikan mekanisme homeostatis pengaturan dalam organisme. Umpan balik homeostatis juga terjadi pada setiap organisme. Nah, setelah kita mengetahui apa itu homeostatis, sekarang kita masuk pada konsep homeostatis. Nah, dalam mempertahankan homeostatis, tubuh harus mampu memantau dan merasakan perubahan dalam lingkungan internal, dan juga harus mampu mengimbangi atau melakukan penyesuaian untuk perubahan ini. Ada dua sistem pengaturan dalam tubuh yang mempengaruhi aktivitas dari semua sistem organ lainnya sehingga homeostatis ini akhirnya dipertahankan. Nah, kedua sistem organ tersebut adalah sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem kontrol homeostatis ini dikelompokkan menjadi dua kelas kontrol, yaitu yang pertama ada kontrol intrinsik atau lokal, dan yang kedua ada kontrol ekstrinsik. Nah, pada kontrol intrinsik ini terdapat di dalam dan inheren bagi organ tersebut. Contohnya ketika otot sedang beraktivitas yang tinggi dan menggunakan oksigen yang tinggi pula, maka kadar oksigen akan turun. Nah, perubahan kimia lokal pada otot akan menyebabkan pembuluh darah bervasodilatasi dan meningkatkan aliran darah ke otot sehingga kadar oksigen meningkat pula. Kemudian sistem kontrol yang kedua ada kontrol ekstrinsik. Sebagian besar kontrol homeostatik ini dipertahankan dengan kontrol ekstrinsik ini. Nah, mekanisme regulasi dimulai di luar suatu organ untuk mengubah aktivitas organ tersebut. Mekanisme ini dilakukan oleh sistem saraf dan sistem endokrin. Contohnya mekanisme untuk memulihkan tekanan darah ke tingkat yang sesuai, di mana organ yang bekerja adalah sistem saraf jantung dan juga pembuluh darah di seluruh tubuh. Kemudian mekanisme kontrol homeostatis ini bekerja berdasarkan prinsip umpan balik. Nah, ada dua jenis umpan balik, yaitu umpan balik negatif atau negatif feedback, dan yang kedua adalah umpan balik positif atau positif feedback. Nah, pada umpan balik negatif, perubahan suatu faktor dikontrol secara homeostatis akan memicu respon yang berupaya untuk memulihkan faktor tersebut ke normal dengan menggerakkan faktor ke arah yang berlawanan dari perubahan awalnya. Kemudian pada umpan balik positif, prinsipnya itu pada perubahan pada variabel terkontrol memicu respon yang mendorong ke arah yang sama seperti awal perubahan sehingga perubahan semakin kuat.
Nah, kadang umpan balik positif ini itu jarang terjadi, namun umpan balik ini juga berperan penting dalam keadaan tertentu, misalnya pada pelepasan oksitosin yang semakin banyak dengan semakin besarnya tekanan pada sel. Nah, mengapa keseimbangan cairan dalam tubuh itu sangat penting? Nah, tubuh manusia itu terdiri atas air sekitar 60% pada seorang pria dengan berat rata-rata 70 kg. Hal tersebut menandakan terdapat 42 liter air. Nah, banyaknya cairan tubuh diatur dengan baik karena pengaturan kadar cairan tubuh merupakan hal penting. Meskipun kita dapat hidup beberapa minggu tanpa makanan, namun kita tidak dapat hidup lebih dari beberapa hari tanpa cairan. Nah, itu mengapa keseimbangan cairan dalam tubuh sangat penting. Nah, cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh adalah merupakan salah satu bagian dari homeostasis. Keseimbangan cairan dan elektrolit melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Cairan dan elektrolit ini masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena dan didistribusi ke seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit ini berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Nah, keseimbangan cairan dan elektrolit ini juga saling bergantung satu dengan yang lainnya. Jika salah satu terganggu, maka akan berpengaruh pada yang lainnya. Cairan tubuh dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Nah, cairan intraseluler ini adalah cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh. Sedangkan cairan ekstraseluler ini adalah cairan yang berada di luar sel dan terdiri dari 3 kelompok, yaitu cairan intravaskuler atau plasma, cairan interstisial, dan cairan transseluler. Nah, kita masuk pada 3 pengertian cairan ini. Cairan intravaskuler atau plasma itu adalah cairan di dalam sistem vaskuler. Kemudian cairan interstisial adalah cairan yang terletak di antara sel. Sedangkan cairan transseluler adalah cairan sekresi khusus seperti cairan cerebrospinal, cairan intraokuler, dan sekresi saluran cerna. Nah, sekarang kita masuk pada konsep keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Nah, pada proses kehidupan keseimbangan asam basa pada tingkat molekuler umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+ atau ion OH yang sangat rendah. Kemudian poin kedua, konsentrasi asam basa dalam tubuh manusia ini diatur oleh dua sistem organ, yaitu organ paru dan organ ginjal. Nah, peran kedua sistem organ ini, yang sistem paru ini dia berperan dalam pelepasan atau ekskresi CO2, sedangkan sistem ginjal berperan dalam pelepasan asam. Kemudian ada 3 sistem yang berperan dalam keseimbangan asam basa. Pengaturan keseimbangan asam basa diselenggarakan melalui 3 koordinasi dari 3 sistem.
Di antaranya itu ada yang pertama ada sistem buffer, yang kedua ada sistem paru, yang ketiga dan yang ketiga ada sistem renal atau ginjal. Nah, kita masuk pada sistem buffer. Sistem penyangga asam basa sinyal di dalam cairan tubuh yang dengan segera bergabung dengan asam atau basa untuk mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. Nah, sistem buffer ini dia menetralisir kelebihan ion hidrogen yang bersifat temporer dan tidak melakukan eliminasi. Fungsi utama dari sistem buffer ini adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam ciset dan asam organik pada cairan ekstraseluler. Nah, pada sistem buffer ini ada 4 sistem diantaranya, yaitu pertama buffer bikarbonat, yang kedua ada buffer protein, yang ketiga ada buffer hemoglobin, dan yang keempat ada buffer fosfat. Buffer bikarbonat itu merupakan sistem dapat di cairan ekstrasel terutama untuk perubahan yang disebabkan oleh non-bikarbonat. Kemudian buffer protein itu merupakan sistem dapat di daerah ekstrasel dan intrasel. Kemudian buffer hemoglobin merupakan sistem dapat di dalam eritrosit untuk perubahan asam karbonat. Kemudian yang terakhir buffer fosfat, dia merupakan sistem dapat di sistem perkemihan dan cairan intrasel. Kemudian kita masuk pada sistem paru. Nah, paru-paru di bawah kendali medula otak, dia mengendalikan karbon dioksida dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Paru-paru ini melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah. Kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri merupakan stimulan yang kuat untuk respirasi. Tentu saja tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri juga mempengaruhi respirasi. Nah, meskipun demikian, efeknya tidak sejelas efek yang dihasilkan oleh PaCO2. Kemudian pada keadaan asidosis metabolik, frekuensi pernapasan meningkat sehingga menyebabkan eliminasi karbon dioksida yang lebih besar, ya, untuk mengurangi kelebihan asam. Nah, pada keadaan alkalosis metabolik, frekuensi pernapasan diturunkan dan menyebabkan penahanan karbon dioksida, yaitu untuk meningkatkan beban asam. Kemudian yang ketiga ada sistem ginjal atau renal. Nah, untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatil dan mengganti HCO3-. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Pada mekanisme pengaturan oleh ginjal ini, ia berperan dengan 3 sistem buffer. Yang pertama ada buffer asam karbonat, yang kedua ada buffer fosfat, dan yang ketiga ada pembentukan amonia. Nah, ion hidrogen, CO2 dan NH3 diekskresi ke dalam lumen tubulus dengan bantuan energi yang dihasilkan oleh mekanisme pompa natrium di basolateral tubulus. Pada proses tersebut, asam karbonat dan natrium dilepas kembali ke sirkulasi untuk dapat berfungsi kembali. Tubulus proksimal di sini adalah tempat utama reabsorpsi bikarbonat dan pengeluaran asam. Ion hidrogen sangat reaktif dan mudah bergabung dengan ion bermuatan negatif pada konsentrasi yang sangat rendah. Nah, pada kadar yang sangat rendah pun, ion hidrogen ini mempunyai efek yang besar pada sistem biologi. Ion hidrogen berinteraksi dengan berbagai molekul biologis sehingga dapat mempengaruhi struktur protein, fungsi enzim, dan stabilitas membran.
Ion hidrogen sangat penting pada fungsi normal tubuh, misalnya sebagai pompa proton, mitokondria, dan pada proses fosforilasi oksidatif yang menghasilkan ATP. Kemudian produksi ion hidrogen sangat banyak karena dihasilkan terus-menerus di dalam tubuh. Perolehan dan pengeluaran ion hidrogen sangat bervariasi tergantung diet, aktivitas, dan juga status kesehatan. Ion hidrogen di dalam tubuh berasal dari makanan, minuman, dan proses metabolisme tubuh. Di dalam tubuh, ion hidrogen terbentuk sebagai hasil metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, dan juga glikolisis anaerobik atau ketogenesis. Kemudian kita masuk pada cara pengambilan sampel darah arteri. Nah, tujuan dari pengambilan sampel darah arteri ini adalah proses pengambilan sampel darah arteri ini dia digunakan untuk mengetahui keseimbangan asam basa pasien. Pengambilan darah arteri ini sering dilakukan untuk mendukung penata laksanaan pasien kritis yang mengalami gangguan sistem pernapasan. Kemudian kita masuk pada prosedur pengambilan darah arteri. Nah, yang pertama itu siapkan spui 3 sisi atau spui khusus untuk HGD yang sudah keheparinsir. Jumlah antikoagulannya itu 0,2 mili heparin. Kemudian bersihkan darah arteri yang akan ditusuk dengan kapas alkohol 70% dan biarkan hingga kering. Setelah itu posisi tangan hiperfrekuensi pada pergelangan diganjal dengan handuk, gulung, dan atau bantal kecil. Setelah itu tusuk pada denyut panjang menonjol dengan sudut 45 sampai 60 derajat atau 90 derajat untuk arteri pulmonalis. Kemudian hisap darah secukupnya, lalu cabut jarum beserta sempitnya dengan segera, tutup ujung jarum dengan karet dan semprot dan sempit dibolak-balik berdasarkan beberapa kali agar darah bercampur heparin. Setelah itu jarum dicabut dan tekan daerah dengan kapas atau kasak kering 3-5 menit. Kemudian yang terakhir, segera dikirim ke laboratorium dalam waktu kurang dari 15 menit atau diletakkan ke dalam wadah berisi es atau wadah pendingin lain dengan suhu 1-5 derajat Celcius untuk meminimalkan konsentrasi dengan oksigen oleh leukosit. Kemudian kita masuk pada tes Allen. Nah, definisi dari tes Allen ini, uji Allen adalah tes yang digunakan dalam pengobatan sebelum pengumpulan gas darah arteri untuk menentukan potensi normal dari arteri pulmonalis. Nah, langkah-langkah dari pemeriksaan tes Allen ini, yang pertama, pasien menggenggam tangan, atau jika pasien tidak sadar, bisa kita bantu dengan menusuk erat telapak tangannya. Kemudian yang kedua, tekan arteri radialis dan pulmonalis untuk menghambat aliran darah ke telapak tangan. Kemudian yang ketiga, saat dilakukan penekanan, pasien diminta melepaskan genggamannya dan kita amati perubahan warna telapak tangan menjadi pucat. Kemudian yang keempat, kita lepaskan tekanan darah arteri pulmonalis dan amati kembali apakah ada perubahan warna di telapak tangan pasien. Nah, interpretasi dari tes Allen ini, jika dia positif, maka jika tangan memerah dalam waktu 5-15 detik, itu menunjukkan tidak adanya hambatan di arteri pulmonalis.
pengambilan spesimen darah arteri bisa dikerjakan. Kemudian jika dia negatif, jika tangan tidak memerah dalam waktu 5-15 detik, itu menunjukkan adanya hambatan di arteri ulnaris, maka pengambilan spesimen darah arteri tidak dapat dikerjakan pada arteri radialis di tangan tersebut dan harus dipindah di sisi tangan yang lain atau di arteri yang lain seperti arteri brachialis, arteri dorsalis pedis, atau arteri pulmonalis. Kemudian kita masuk pada analisa gas darah. Nah, apa itu analisa gas darah? Analisa gas darah adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur kadar gas oksigen, kadar dioksida, serta kadar asam basa atau pH dalam darah. Pemeriksaan ini dapat menggambarkan seberapa baik kerja paru-paru dan membantu dokter untuk mendiagnosa beberapa penyakit seperti gagal ginjal, gagal jantung, dan diabetes. Kemudian indikator pengatur analisa gas darah. Nah, analisa gas darah ini meliputi pengukuran terhadap beberapa indikator. Yang pertama itu ada pH darah, yang kedua ada bikarbonat, yang ketiga ada tekanan parsial oksigen, yang keempat ada tekanan parsial karbon dioksida, dan yang kelima ada saturasi oksigen. Nah, pH darah di sini dia dapat dinilai dengan mengukur kadar ion hidrogen di dalam darah. Angka pH darah di bawah normal menandakan darah bersifat asam. Sedangkan pH darah yang melebihi nilai normal itu mengindikasikan darah bersifat basa. Kemudian bikarbonat ini adalah senyawa kimia yang membantu dalam mencegah pH darah menjadi terlalu asam maupun terlalu basa. Kemudian indikator yang ketiga itu tekanan parsial oksigen. Tekanan parsial oksigen ini dinilai dengan mengukur tekanan oksigen yang larut dalam darah. Pengukuran ini dapat menentukan seberapa baik oksigen dapat mengalir dari paru-paru ke dalam darah. Kemudian tekanan parsial karbon dioksida. Tekanan parsial karbon dioksida ini dia dinilai dengan mengukur tekanan karbon dioksida yang larut di dalam darah. Nah, pengukuran ini dapat menentukan seberapa baik karbon dioksida sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Kemudian yang terakhir, saturasi oksigen. Nah, saturasi oksigen ini ditentukan dengan mengukur kadar oksigen yang dibawa oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Kemudian kita masuk pada pemeriksaan analisa gas darah menggunakan AGD analyzer. Yang pertama itu, cara ini merupakan proses pengoperasian analisa gas darah menggunakan AGD analyzer. Yang pertama itu nyalakan power on. Nah, kemudian setiap kali menghidupkan alat, lalu kalibrasi dengan cara tekan kalibrasi, kemudian di-enter. Maka alat ini akan melakukan kalibrasi secara otomatis. Kemudian selanjutnya, apabila ada sampel pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan, tekan status untuk mengetahui kondisi apakah pH, PoCO2 dan PO2 kondisinya oke. Jika oke, maka sampel langsung dapat diperiksa. Dan apabila kondisinya UC atau unkalibrasi, maka dilakukan kalibrasi, yaitu tekan kalibrasi kemudian enter. Kemudian yang selanjutnya, apabila alat sudah dalam kondisi ready untuk analisa, berarti alat sudah siap melakukan pemeriksaan. Kemudian tekan analyzer. Maka setelah penghisap, sampel akan keluar secara otomatis. Kemudian dimasukkan sampel bersamaan dan tekan lagi analyzer sampai terhisap secara otomatis, maka selang akan masuk dengan sendirinya.
Kemudian melakukan daftar isian seperti terlihat di layar monitor, sampel ID, HB, suhu badan, jenis sampel, kemudian SO2 atau volume oksigen yang dilorelasi dengan persen. Kemudian tekan clear 2 kali. Maka alat akan menghitung secara otomatis dalam waktu yang relatif cepat. Hasil akan keluar melalui printer. Nah, dari pemaparan PowerPoint yang telah saya paparkan, dari beberapa materi yang telah saya paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, homeostatis itu adalah proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam atau di luar tubuh. Kemudian yang kedua, cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh merupakan salah satu bagian dari fisiologi homeostatis. Kemudian yang ketiga, ada juga sistem yang berperan pada keseimbangan asam basa. Di antaranya yaitu sistem Buffer, sistem paru, dan juga sistem ginjal atau renal. Kemudian tes Allen itu adalah tes yang digunakan dalam pengobatan sebelum pengumpulan gas darah arteri untuk menentukan patensi normal dari arteri ulnaris. Kemudian yang terakhir itu analisa gas darah adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur kadar gas oksigen, karbon dioksida, serta kadar asam basa atau pH dalam darah. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.